Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam rangka seminar nasional daring Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif Cara Berbahagia Tanpa Kepala. Karya Triskai Dekaman dan skenario pembelajarannya di kelas 12 SMA. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa itu sendiri bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Bahagia 2017 halaman 2 menyatakan bahwa bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk saling berhubungan baik lahir maupun batin. Yule 2014 halaman 82 menyatakan bahwa tindak tutur adalah tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Tindak tutur direktif dan ekspresif dianggap menjadi salah satu aspek kebahasaan yang tepat diajarkan kepada siswa. Selain itu, siswa diharapkan dapat menerapkan fungsi tindak tutur sesuai dengan situasinya. Dengan adanya pembelajaran ini, siswa diharapkan memahami tentang tindak tutur dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tindak tutur direktif dan tindak tutur ekspresif. Yang selanjutnya ada kajian teori tindak tutur. Pengertian tindak tutur itu sendiri adalah tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengomunikasikan sesuatu. Itu pengertian dari tindak tutur. Yang selanjutnya ada pengertian dari tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif yang dimaksudkan adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Contohnya, tindak tutur perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, dan mengajak termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif ini, karena sifatnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan. Yang selanjutnya adalah pengertian tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif sendiri adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penuturnya. Jadi tindak tutur yang bersifat perasaan, contohnya seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, mengkritik, berbelasungkawa, meminta maaf, perasaan marah, tuturan menyalahkan, dan tuturan mengeluh, serta tuturan menyindir yang sifatnya perasaan. Yang selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Yang poin A, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang B, kompetensi dasar adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik layak untuk dianggap lulus. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah sebuah bahan pembelajaran diberikan oleh guru kepada siswa. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah suatu kegiatan secara konkret yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan ajar yang memuat teks atau materi ajar yang dijadikan rujukan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang selanjutnya adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hasil pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama ada teknik baca
Teknik baca sendiri adalah dasar metode simak yang dilakukan terhadap penulisan orang, baik di buku, majalah, koran, maupun yang lainnya. Yang kedua ada teknik catat. Teknik catat itu sendiri adalah cara mengambil data dengan cara mencatat tulisan dari hasil data yang telah disimak. Jadi data yang telah disimak. Sebelumnya dicatat hal-hal yang mungkin penting. Dalam teknik catat ini dilakukan dengan cara ketika menerapkan metode simak, lalu data yang telah disimak diambil dengan cara dicatat. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif pada novel Cara Berbagi Tanpa Kepala karya Triskai Dekaman meliputi yang pertama tindak tutur direktif fungsi memerintah, yang kedua fungsi memohon, yang ketiga fungsi menasihati, yang keempat, fungsi merekomendasikan. Yang selanjutnya hasil tindak tutur ekspresif. Yang pertama ada tindak tutur ekspresif fungsi memuji. Yang kedua mengucapkan terima kasih. Yang ketiga fungsi meminta maaf, fungsi menyalahkan, dan selanjutnya fungsi berbelasungkawa. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.